Bismillahirrahmanirrahim. Keterampilan berbicara adalah keterampilan dengan level tinggi. Kemampuan berbicara adalah kemampuan yang diraih dengan melewati berbagai persiapan, latihan, serta tentunya pengalaman. Semakin sering berlatih, maka kemampuan tersebut dapat diraih. Jangan lupa, kegagalan adalah hal yang wajar ya. Ada berbagai metode dalam kompetensi berbicara. Metode-metode ini bisa disesuaikan dengan kompetensi atau kemampuan yang dimiliki saat ini, atau bisa juga dicoba untuk meningkatkan kemampuan kita dalam berbicara. Metode-metode ini berlaku pada berbagai jenis kompetensi berbicara, seperti jenis pidato, komedi, bercerita, serta beberapa lainnya digunakan pada diskusi dan bercerita. Berikut ini metode penyampaian berbicara menurut Profesor Dr. Henry Guntur Taringgian. Dalam bukunya Berbicara sebagai Suatu Keterampilan Berbahasa, Profesor Dr. Henry Guntur Taringgian menyampaikan 4 jenis metode berbicara. 4 jenis ini bisa terjadi karena situasi dan kondisi yang dibutuhkan, atau karena kemampuan dan pengalaman si pembicara dalam mempersiapkan metode berbicara. Yang pertama, impromptu atau spontan atau tanpa persiapan, juga bisa disebut dengan dadakan. Bisa karena padatnya jadwal serta kurang banyaknya persiapan yang dilakukan, seorang pembicara menggunakan metode pidato ini. Di sisi lain, metode berbicara impromptu justru menunjukkan kemampuan mental, keluasan pengetahuan, serta pengalaman sosok si pembicara. Dengan kemampuan dan pengalaman yang mumpuni, seseorang mampu berpidato dengan sukses walaupun dadakan dan tanpa persiapan. Yang kedua adalah metode ekstemporan atau garis besar atau pointer. Tidak jauh berbeda dengan metode impromptu, metode ekstemporan ini terjadi dengan penyebab yang serupa. Bedanya, metode ini tidak mutlak dadakan dan menyampaikan berdasarkan pengalaman saja, melainkan si pembicara menuliskan poin-poin penting yang akan disampaikan ketika di atas mimbar demi menjaga arah pembicaraan yang tidak bercabang, apalagi nyasar. Metode yang ketiga yaitu metode manuskrip atau tekstual atau membaca teks. Ini adalah jenis pidato yang paling mudah dicoba dan dilakukan oleh seseorang. Si pembicara hanya perlu membaca teks yang sudah tersedia. Tantangan dari metode manuskrip atau membaca teks ini adalah persiapan yang harus dilakukan lebih awal demi merancang teks agar sesuai dengan arah dan tidak melenceng dari pembahasan. Metode keempat adalah metode memoriter atau hafalan. Pada bagian ini, metode ini hampir sama dengan metode manuskrip atau membaca teks. Hanya saja metode hafalan ini butuh persiapan yang dilakukan jauh lebih banyak. Selain harus menyiapkan naskah, teks tersebut juga harus dihafal, dan ini jelas butuh waktu. Belum lagi kekhawatiran lupa akan naskah menjadi kendala tersendiri jika ingin memilih metode ini. Bagi murid-murid SMP, metode membaca teks atau manuskrip jelas adalah metode yang paling pas, paling tepat untuk dipelajari demi menumbuhkan kemampuan berbicara, menumbuhkan mental, serta pembiasaan diri. Demikian pembahasan saya mengenai 4 metode berbicara ini, di mana keempat-empatnya masuk pada materi pidato. Sekian dari saya, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.